Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti Mansur, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Gorontalo. Kebetulan saya sebagai guru di SMP Negeri 10 dan di samping saya ada Ibu Patrina. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 10 Kota Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Patrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sunarti. Ya. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Untuk supervisi ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan? Baik, untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan itu mengangkat tujuan pembelajaran mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait. Ini tuh. Kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran ini? Metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, kemudian Diskusi kelompok ya. saya menggunakan diskusi kelompok itu untuk meningkatkan kerjasama dari peserta didik tersebut. Jadi itu alasan Ibu memilih metode tersebut ya. Oke. Terus untuk alat dan bahan atau sumber belajar yang Ibu siapkan dalam pembelajaran ini apa saja? Sebentar Ibu, kalau metode tadi metode. Iya, metode. Mohon maaf, jadi metodenya itu saya tadi menggunakan diskusi ya. Diskusi. Namun saya juga menggunakan model pembelajaran. Jadi insya Allah pada pembelajaran nanti saya akan melaksanakan model pembelajaran demonstrasi. Jadi di saat proses pembelajaran itu siswa akan langsung melakukan demonstrasi di depan dan di situ mereka akan menyimpulkan apa yang telah mereka lakukan. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya. Bagus. Kemudian untuk alat atau bahan sumber belajar yang akan Ibu siapkan itu apa saja? Oke. Kalau untuk proses pembelajarannya itu saya menyiapkan ada HP untuk anak, itu ada anak yang dipersiapkan mungkin yang bisa menggunakan aplikasi Canva. Mereka kan membuat presentasi itu melalui Canva. Jadi ada HP, kemudian ada jaringan internet juga. Jadi ada siswa itu diminta untuk membawa HP yang ada kuotanya. Kemudian LCD, laptop, saya menggunakan LCD, menggunakan laptop. Kemudian ada LKPD juga, ada bahan ajar juga yang saya sudah susun sedemikian rupa. Kemudian saya juga pada saat demonstrasi itu saya meminta anak untuk langsung mendemonstrasikan, karena di sini saya ingin mengangkat siswa itu bisa menentukan sendiri apa itu populasi dan apa itu sampel. Mereka kan mendemonstrasikan bagaimana menentukan rasa dari suatu kopi misalkan anak membuat kopi, bagaimana bisa mereka menentukan apakah kopi itu layak dikonsumsi atau tidak, apakah dia manis, pahit atau apa, itu bagaimana caranya. Nah, itu mereka demonstrasikan. Langsung bawa ya? Iya, bawa kopi, bawa gula? Iya, jadi alat dan bahannya itu mereka bawa sendok, bawa gelas, bawa air, kemudian ada kopi, ada gula. Itu yang disediakan oleh siswa dan juga saya sebagai guru. Ya. Ibu bisa menceritakan tahapan-tahapan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu sajikan ini? Oke, baik, terima kasih. Kalau tahapannya yang pasti ada pendahuluan, kemudian ada kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Nah, di kegiatan inti ini karena saya menggunakan model demonstrasi, jadi sintaks pertama itu yang saya lakukan atau langkah pertama yang saya lakukan itu adalah orientasi. Jadi saya mengorientasikan siswa itu ke dalam kelompok-kelompok dan menyiapkan segala sesuatunya untuk proses pembelajarannya. Itu yang di langkah pertama. Jadi orientasi. Kemudian yang kedua menyiapkan alat dan bahan. Jadi alat dan bahan itu disediakan bersama oleh guru dan juga oleh peserta didik.
Kemudian yang ketiga itu demonstrasi siswa. Jadi siswa yang akan melakukan demonstrasi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, kemudian mereka akan menyelesaikan LKPD, kemudian mereka akan presentasi dari hasil yang mereka diskusikan, dan terakhir adalah refleksi dan juga evaluasi. Oke, bagus. Kira-kira materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu? Kalau perkiraan saya, karena ini materi baru ya Bu, Materi baru ya? statistika itu baru untuk siswa kelas 7. Sebenarnya sih di SD itu sudah mereka dapatkan untuk analisis datanya, itu mereka sudah dapat. Tapi kemungkinan karena ini di SMP baru baru dipelajari kembali, kemungkinan akan mereka akan merasa kesulitan karena ini baru bagi mereka. Mungkin itu. Kemudian untuk kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Jadi setelah pembelajaran nanti saya berharap bahwa siswa itu bisa memahami apa itu statistika sendiri, kemudian mereka bisa membedakan mana populasi, mana sampel. Karena ini yang memang mungkin agak sulit bagi mereka ya, membedakan mana populasi, mana sampel. Ya. Kira-kira apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Saya fokus di kerjasamanya mereka, Bu. Fokus pada kerjasama mereka ya. Berarti kerja kelompok ini. Iya, kerja kelompok, karena memang di kelompok itu kan saya sudah buat kelompoknya. Saya insya Allah akan saya buatkan kelompok secara heterogen, di mana di dalamnya karena saya akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, saya akan kelompoknya itu heterogen, tapi di dalamnya ada yang kinestetik, ada yang gaya belajarnya campur dan kemampuan dalam satu kelompok tersebut. Begitu juga dengan kemampuan mereka. Kemampuan awal kan saya sudah melakukan asesmen awal, itu saya sudah tahu mana ini yang kemampuannya tinggi. Jadi, pembagian kelompoknya itu dicampur ya, tidak disendirikan mana kinestetik, mana yang ini, tidak. Jadi nanti pada saat pembelajaran kan yang kinestetik misalkan akan langsung mencoba, yang audio dengan visual itu mereka langsung menyimak mereka akan menyimak sambil menyelesaikan LKPD. Kemudian yang punya kemampuan tinggi itu biasanya mereka akan membantu yang punya kemampuan rendah. Seperti itu. Oke, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam pembelajaran nanti di observasi kali ini? Mungkin saya mohon bantuannya di bagaimana untuk membuat anak itu bisa bekerja sama dengan baik itu. Itu mungkin yang perlu saya harapkan untuk bantuannya Ibu. Iya. Oke, sama-sama. Untuk berikutnya, untuk perkembangan aspek bagaimana Ibu memfasilitasi lingkungan kelas atau lingkungan belajar agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang nyaman, seperti penggunaan komunikasi yang positif, penerapan disiplin, kemudian ada pemberian motivasi. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk melakukan hal tersebut? Kalau terkait dengan lingkungan kelasnya dulu ya, dari lingkungan kelas, misalkan lingkungannya harus bersih itu mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelasnya ya, supaya sebelum saya masuk supaya kelasnya sudah dalam keadaan bersih, itu saya memohon bantuan dari wali kelas. Kemudian untuk mungkin disiplinnya mungkin sama juga, akan bekerja sama dengan wali kelas dan juga mungkin guru BK, supaya ketika ada anak yang kurang disiplin itu mungkin langsung ada penanganan langsung ya dari wali kelas ataupun guru BK. Untuk pemberian motivasinya bagaimana? Kalau motivasi itu ya dari saya, karena memang pembelajaran matematika itu jujur ya Bu, matematika itu di anak itu banyak anak yang kurang berminat, karena menurut mereka itu matematika itu sulit bagi mereka. Tapi saya memberikan motivasi bagi mereka bahwa matematika itu sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Saya pernah bertanya ke anak, bagaimana kalau misalkan matematika ini dihilangkan dari dunia pendidikan? Anak-anak bilang, ya nggak boleh Bu. Saya tanya kenapa?
Ya kalau misalkan tidak ada matematika, kami tidak bisa berhitung, kami tidak tahu matematika nah jadi saya bilang, nah berarti penting ini matematika. Iya Bu, penting. Jadi saya memberikan motivasinya Jadi itu seperti itu. motivasinya seperti Saya itu tanyakan ya, ke Bu, ya. mereka, penting nggak ini Penting. matematika? Ternyata memang matematika dalam kehidupan sehari-hari sangat Iya. penting. Terutama ini Bu ya, materi yang akan saya yang jelaskan akan nanti. disajikan nanti ini kan, diobservasi. ya ini kan terkait dengan penelitian. Nah siapa tahu anak-anak yang sekarang ini ada, maksudnya punya minat untuk meneliti, atau misalkan suatu saat mereka melakukan satu penelitian, maka materi ini sangat berguna untuk mereka. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu memandu proses belajar mengajar yang efektif seperti pembukaan proses belajar mengajar, kemudian ada muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, kemudian pendekatan dalam mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan penutupan proses belajar. Kira-kira bagaimana Ibu memandu proses belajar mengajar ini? Jadi mungkin untuk memandunya itu yang pasti di awal itu kita butuhkan kesiapan anak. Kesiapan anak. Kesiapan mentalnya, kesiapan fisik itu perlu loh. Karena mereka ketika belajar kalau fisiknya atau mentalnya tidak siap, maka nonsen dia bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi itu dulu. Jadi yang di awal pembelajaran itu saya selalu memperhatikan kesiapan mereka. Jadi kesiapan fisik maupun mental mereka. Bahkan yang paling utama itu mereka harus menyiapkan alat tulis yang terkait dengan pembelajaran. Itu harus. Kemudian di saat proses pembelajaran mungkin diawali dari pendahuluan, itu kita akan menanyakan kesiapan mereka, kesehatan mereka. Itu harus, kesehatan mereka juga penting ya dipertanyakan ya. Kita tanyakan. Kemudian mendoakan orang yang tidak sempat hadir. Nah, setelah itu kita buat ice breaking. Ice breaking ya. Ada ice breakingnya untuk meningkatkan motivasi mereka atau fokusnya mereka. Jadi insya Allah ice breakingnya itu ada beberapa model yang sudah kami terapkan di sekolah, yang sudah kita terapkan di sekolah, dan insya Allah nanti pada proses pembelajaran itu juga akan saya terapkan. Kemudian juga mungkin ada ilmu baru loh saya dapat dari Ibu sebagai CGP. Mungkin saya akan mencoba menggunakan teknik stop. Teknik stop ya, iya. Teknik stop. Insya Allah saya akan coba dan mudah-mudahan berhasil. Insya Allah. Kemudian bagaimana Ibu melaksanakan asesmen dan menyediakan umpan baliknya? Kalau asesmen saya menyediakan dalam bentuk soal yang akan saya berikan ke siswa, dan itu ada juga soalnya yang akan saya sediakan dalam bentuk online ya Bu, ada. Kemudian untuk asesmen dan apa tadi katanya? Bagaimana Ibu melakukan asesmen dan umpan balik? Umpan balik. Kalau umpan balik itu saya berencana untuk pada bagian refleksi ya, umpan balik itu saya akan menggunakan aplikasi Padlet yang sudah saya isi dengan beberapa pertanyaan, dan sebagai umpan baliknya mereka akan menjawab di pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, dan insya Allah itu dalam bentuk link dan saya akan kirim ke peserta. Jadi lewat WhatsApp group. WhatsApp group. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan kita kembangkan ini, terhadap pembelajaran yang akan kita kembangkan ini? Bagaimana penilaian Ibu? Kalau menurut saya, insya Allah ini adalah hal yang baik untuk kedepannya, dan insya Allah jika ini berhasil pembelajarannya, karena ini akan dilaksanakan, belum terlaksana, akan dilaksanakan. Insya Allah kalau berhasil mungkin saya akan menggunakan metode ataupun model ini untuk pembelajaran saya, dan mungkin saya bisa berbagi dengan teman-teman lain untuk bisa mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Jadi bisa berbagi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Insya Allah. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Nanti setelah pra ini kita akan melakukan observasi di kelas ya Bu. Observasi di kelas ini untuk penyajian materinya. Apa harapan Ibu?
Ya, harapannya yang pasti pembelajarannya berhasil. Anak-anaknya berjalan dengan lancar, anak-anak memahami apa yang telah disampaikan, dan insya Allah hasilnya baik untuk siswa. Karena keberhasilan kita itu tergantung keberhasilan siswa. Iya. Jadi kalau siswa berhasil atau siswa memahami apa yang sudah kita lakukan, yang kita berikan ke mereka, berarti kita berhasil. Kira-kira dalam observasi kali ini berapa lama waktu observasi yang Ibu butuhkan ini? Karena saya sediakan 2 jam pelajaran, mungkin 2 jam pelajaran, tapi tergantung bisa diminimalisir mungkin di sekitaran 30 menit lebih ya Bu ya? Insya Allah kita akan maksimalkan, iya. Oke Ibu, nanti sebentar silakan melakukan pembelajaran. Insya Allah saya juga akan mengamati dan akan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu di kelas sebentar. Baik. Oke, terima kasih Ibu Patrina. Terima kasih Bu Sunarti. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau tanyakan dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Farmila Usman. Oke, Usman Jafar. Siapa lagi? Farmila Usman. Adelia Saputri. Fadila Usman bukannya Sopindah? Fadila yang Sopindah. Jafar, Usman Jafar hari ini yang memberikan kabar sakit. Amelia. Baik, untuk teman-teman yang tidak hadir itu kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan dan yang tidak bisa hadir hari ini segera disempatkan untuk pertemuan berikut bisa masuk di pembelajaran kita kembali. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang apa materinya? Pengenalan statistika, populasi, dan sampel. Pernah dengar kata ini? Statistika. Ada populasi. Ada sampel. Pernah dengar enggak? Enggak. Tidak pernah? Enggak. Di SD belum pernah? Belum. Kalau materi analisis data di SD sudah ada? Sudah ada? Belum pernah? Kalau yang diagram batang?
diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Ini belum pernah? Yakin belum pernah? Oke. Kalau memang belum pernah dengar kata data? Data. Menurut kamu apa itu data kira-kira? Data. Kalau pernah dengar, di mana dengar kata data? Kuota. Ada lagi? Apa lagi? Data itu apa? File-file yang penting. Bagus. Ada lagi? Data itu apa? Ada yang tahu data? Apa? Lembaran kerja? Oke. Lembaran kerja boleh. Ada lagi? Ada lagi yang tahu apa itu data? Oke. Untuk mempelajari materi ini silakan diperhatikan ya materi berikutnya. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini, perhatikan, tujuan pembelajarannya adalah mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan mereka dan lingkungan mereka. Oke, saya minta Musus coba dibaca lagi apa tujuannya. Sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan mereka lain dan di lingkungan mereka. Oke. Jadi mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data. Jadi tadi itu yang disebut data. Nah, yang kita bahas di sini bukan data kuota internet, bukan ya, tapi yang akan kita bahas mungkin data terkait dengan hal-hal yang penting yang harus kita privasi, ada yang harus diprivasi, ada yang disimpan, itu yang kita akan bahas pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke data, kita harus tahu dulu apa itu statistika. Ada itu statistik, ada statistik sampel. Jadi tujuan hari ini untuk kalian, insya Allah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menentukan mana populasi dan mana sampel. Oke, saya bisa? Oke, sebelum kita lanjut, kita icebreaking dulu. Masih ingat tadi profil pelajar Pancasila? Masih. Oke, Nadila dimohon ke depan untuk memandu profil pelajar Pancasila. Kita icebreaking dulu ya. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Ada berapa dimensi tadi? Oke, ada 6 dimensi. Namun di pembelajaran matematika yang akan saya nilai ada 4. Oke, yang pertama apa? Gotong royong. Gotong royong itu apa maksudnya? Kerjasama. Oke, jadi saya akan lihat kerjasama kalian. Yang kedua, kreatif. Jadi kreatifnya di mana? Ketika mengerjakan tugas, ketika mengerjakan perintah dari guru, kamu kerjakan dengan baik dan sesuai dengan ide yang kamu dapatkan. Kemudian bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Mandiri berarti ketika diberikan tugas akhir itu dikerjakan sendiri-sendiri. Di awal kamu bekerja sama, tapi di akhir harus sendiri-sendiri. Oke, itu profil pelajar Pancasila yang akan dinilai ya. Ini akan dinilai. Oke, perhatikan ini apa? Yang gambarnya apa? Jadi ini ada satu tekote. Oke, kalau misalkan tim mama mau bikin teh satu teko begini supaya mau dapat tahu mau bikin apa dia, mau dapat tahu dia enak
manis, layak diminum, mau apa dia? Taruh gula. Mau taruh gula. Setelahnya mau apa? Minum. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dia untuk bisa kita tahu kopi atau teh itu enak atau tidak, manis atau tidak, bisa dikonsumsi atau tidak. Nah, sekarang disebut apakah kegiatan itu? Nah, setelah mempelajari pembelajaran ini kamu bisa tahu oh ini kegiatannya apa. Oke. Selanjutnya saya minta Najwa tadi, silakan. Yang pertama sediakan alat dan bahan dulu. Apa yang harus diperlukan? Kita akan membuat secangkir kopi. Oke, kita akan buat secangkir kopi. Apa yang akan disediakan Najwa? Alat dan bahannya apa kalau kita mau buat kopi? Ada sendok, air panas, gula, dan Oke. Oh ya, kita akan mau coba susu ya. Mau coba susu. Yang lain perhatikan ya. Silakan menyimak. Yang lain silakan menyimak, bisa dengan cara mendengar, bisa dengan cara melihat. Oke, sudah? Sudah siap? Oke. Nah, sekarang setelah kopinya siap, tentukan apakah susu ini ya, susu Milo. Setelah jadi, kau tentukan apakah itu enak, manis atau pahit atau layak dikonsumsi. Minum. Rasa. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba. manisnya pas dan sangat enak. Oke, mantap. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Najwa yang telah mempraktekkan cara membuat susu Milo yang enak. Tadi dia bisa tahu ini manis, enak katanya. Caranya bagaimana dia bisa tahu ini enak? Dia coba. Apakah untuk mencoba atau merasakan harus 1 gelas ini? Tidak. Tapi yang dia coba sebanyak apa? 1 sendok. Nah, 1 sendok ini apakah sudah mewakili 1 gelas? Sudah? Oke. Nah, kegiatan tadi, ada pertanyaan kegiatan apa yang telah kamu lakukan? Itulah kegiatan statistika, yaitu mengumpulkan datanya. Ini jadi keterangannya tadi manis, enak, ya kan itu keterangannya. Nah, itu yang disebut dengan data. Nah, sekarang yang dikatakan kita mau masuk di materi tadi apa? Judulnya tadi populasi dan sampel. Nah, populasi ini satu cangkir susu ini yang disebut dengan populasi. Sedangkan yang 1 sendok ini disebut dengan sampel. Nah, kalau menurut bahasa kalian sendiri atau kata-kata kamu, apa itu populasi? Oke, 1 gelas susu, kemudian sampelnya 1 gelas sendok. 1 sendok. Jadi sampelnya keseluruhan ini susu, sedangkan sampelnya adalah 1 sendok. Berarti pertanyaan yang tadi bisa dijawab nggak? Yang di teko teh tadi 1 teko bisa? Bisa dijawab? Bisa ya? Yang berarti untuk menentukan teh itu bisa dikonsumsi enak, manis, pahit berarti harus di
silakan diikuti video berikutnya dan kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Oke, silakan simak videonya. Di bagian pertama kita akan belajar mengenai pengenalan dari statistik populasi. Yang suka mendengar Kita belajar sedikit atau mengenai suka menyimak silakan simak video. sekumpulan Tapi yang data suka atau membaca catatan silakan, ada bahan bacaan di situ. Ada bahan bacaan yang Ibu sudah bagi. bisa digunakan Jadi di dalam bagian belakang mengambil ada bahan suatu bacaan. keputusan atau Jadi yang kesimpulan. suka menyimak Apa atau sih suka bedanya mendengar dengan silakan statistik? dengarkan saja ini. Kalau statistika adalah Kalau ilmu suka yang melihat mempelajari silakan. bagaimana cara Yang suka mencoba tadi sudah dicoba langsung oleh Najwa. menganalisis, Oke. lalu Yang cuma suka membaca menginterpretasikan atau silakan baca membaca, yang dan akhirnya Kemudian mempresentasikan isi data LKPD-nya. tersebut. Ada beberapa istilah Juga lihat di situ, kemudian jawab LKPD. LKPD yang ada. Jadi pertanyaannya di LKPD itu silakan dilihat apa yang ditanya. Tadi sediakan alat dan bahan untuk membuat kopi sudah ya. Yang pertama, kamu tinggal menjawab. Bagaimana cara adik-adik menentukan rasa kopi tersebut manis atau tidak? Jawabannya apa tadi? Jawabannya tadi apa? Di apa tadi supaya dapat tahu? Dicoba. Oke, jadi tulis dicoba. Nah, kegiatan itu disebut dengan statistik. Oke, tadi sekarang yang nomor 3 silakan kamu jawab. Tuliskan sampel, populasi, data dan datum. Silakan lihat di bahan bacaan, bisa juga dilihat di video. Oke, boleh? Boleh, silakan ditulis di situ. Iya, langsung tulis di situ. Yang tadi yang bisa di Canva silakan buat di Canva. Jadi tulis di Canva statistika itu apa, statistik itu apa, data itu apa, sampel apa. Silakan. Ada di belakang. Di belakang aja. Nanti bisa dilihat di di bahan bacaannya. Oke. Setelah ini presentasi. Presentasinya akan disampaikan di depan. Kalau ada yang mau menuliskan di mau mengetik di slide ini boleh. Jadi misalkan kelompok 1 mau menuliskan hasil kerja kalian di slide boleh. Yang mau menampilkan video materi yang kamu sudah dapat boleh. Yang menggunakan Canva juga disilakan. Oke? Sudah? Desi boleh? Anissa juga. Jadi yang statistik yang ini. Statistik kan. Itu saya sampai sebelah. Oke, sampai sini. Ibu data sampai di apa nanti? Ibu nanti video. Setelah ini kita langsung presentasi dan sekarang presentasinya sudah dimulai oleh kelompok 1. Namun sebelum kita lanjutkan kita akan stop sejenak ya. Oke, semuanya disimpan, alat tulisnya, HP-nya disimpan, LKPD-nya ditutup dulu, kita stop sejenak. Mungkin sudah capek berpikir ya, mengerjakan tugasnya, mungkin sudah capek, kita stop sejenak. Boleh? Oke, ikuti apa yang saya bilang, bukan kata-katanya ya, tapi lakukan apa yang saya katakan. Boleh? Lakukan apa yang saya katakan. Oke,
sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit. Sebelum mulai, silakan adik-adik duduk senyaman mungkin. Adik-adik bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk membungkuk, tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari nafas lebih pelan dan jalan. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran adik-adik saat ini. Apakah yang adik-adik pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang adik-adik lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke, bagaimana keadaannya sekarang? Rileks? Oke, sudah bisa dilanjutkan kegiatan kita? Bisa. Oke, kita presentasi sekarang. Kita awali dari kelompok 1. Ini kebetulan sudah ada adik Aurel di depan yang akan didampingi oleh Siti. Silakan, Siti Herawati. Jadi Siti Herawati dan Siti Aurel silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan kegiatan di video yang telah kita tonton, tuliskan pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan data atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, disajikan untuk bisa digunakan dalam mengambil suatu keputusan atau kesimpulan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi, sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat generalisasikan pada populasi.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2 dari sini saja silakan untuk Nadiem Ali. Kirana Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik adalah sekumpulan data atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, disajikan untuk digunakan dalam mengambil suatu keputusan atau kesimpulan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Coba perhatikan, sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Dan kelompok 3 ini sudah membuat presentasinya dalam bentuk Canva. Disilakan adik Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui Canva. Namun saya mohon maaf, Canva-nya belum ulang. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui Canva. Namun saya mohon maaf, Canva-nya belum bisa saya kirim. Nanti saya kirimkan kepada Ibu. Statistik adalah kumpulan data atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, disajikan untuk Tepuk hebat dulu, masih ingat kan? Masih. 3, 2, 1. Ulang, satu kali lagi. Tepuk hebat. Oke, baik. Sekarang kita setelah kalian mempelajari materi tadi, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya apa saja yang kita pelajari tadi? Oke, apa lagi? Apa lagi? Data, populasi, sampel. Oke, kalau populasi yang bagaimana? Ada yang bisa menjawab populasi itu yang bagaimana? Oke, silakan Siti Herawati. populasi adalah wilayah generalisasi dari rumah subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Oke, kalau sampel apa? Oke, silakan. Sampel apa? Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Oke, jadi populasi apa yang akan kita teliti, sedangkan sampel itu yang sebagian yang akan diteliti atau bagian dari populasi. Sedangkan statistik itu adalah kegiatan untuk melakukan penelitian. Sedangkan statistika itu ilmu yang dilakukan untuk mengumpulkan data sampai dengan menyajikan dan menyimpulkan data. Oke? Bisa dipahami ini? Bisa. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya langsung tanya jawab saja ya. Latihannya. Misalkan begini, saya mau mengecek alat transportasi yang digunakan oleh siswa SMP 10 dari rumah ke sekolah atau sebaliknya dari sekolah ke rumah. Ya. Ada berapa siswa di SMP 10? Ada 300 siswa. Nah, sanggupkah kamu mau menanyakan satu persatu? Tidak. Supaya kita bisa efisien, mungkin saya akan panggil satu kelas itu 5 orang. Jadi setiap kelas 5 orang, perwakilan 5 orang yang akan ditanyakan. Kamu naik apa, kamu naik apa, kamu naik apa. Oke? Nah, sekarang bisa bedakan dari cerita tadi mana yang jadi populasi dan mana yang jadi sampel. Populasi yang mana? Populasi yang mana? Jadi tahu kendaraan yang digunakan oleh seluruh siswa SMP 10. Kemudian saya meminta 5 orang dari perwakilan kelas. Nah, yang mana populasi dan mana yang sampel? Populasinya yang mana? 100. Populasinya adalah siswa
yang sejumlah 300. Sampelnya yang mana? Yang 5 orang per kelas. Bisa paham mana populasi, mana sampel? Oke, data yang mana? Sudah? Bisa. Data itu keterangan tadi ya. Oke. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ditulis, nanti kamu kerjakan dari rumah atau difoto saja dulu. Minta tolong difoto supaya ini tugas dikerjakan ya. Tugasnya dikerjakan insya Allah hari Selasa. Di pertemuan selanjutnya kita akan selesaikan dan kita akan bawa sekalian dengan tugas yang kemarin. Kemarin masih ada tugas toh? Nah, tugas yang kemarin dengan tugas ini saya akan kumpul di hari Selasa. Oke, dan di pembelajaran hari Selasa nanti insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Jadi tadi kan sudah menentukan apa itu populasi, apa itu sampel, apa itu data, apa itu datum, apa itu statistika, gitu kan? Nah, pertemuan berikut kita akan bahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Oke, untuk akhir pembelajaran silakan kamu kerjakan refleksi ini melalui Padlet. Nanti Ibu kirim lewat WA group. Ya, kamu kerjakan. Nanti dikerjakan ya, tunggu Ibu kirim. Oke, sudahnya kamu tulis apa yang sudah kamu pelajari sesuai dengan pertanyaan. Ada pertanyaan di situ, jadi tinggal klik tambah. Kemudian kalau mau menampilkan foto disilahkan. Kamu foto, kamu punya diri, masukkan di situ. Bisa ya? Oke. Nanti Ibu akan lihat itu juga termasuk penilaian. Ada penilaian refleksi. Sampai di mana pemahaman kamu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke, akhirnya kita sampai pada slide terakhir. Slide terakhir ini berisikan tentang ada pesan di sini. Ini silakan kalian lihat pesannya apa, bisa dibaca. Ada yang bisa baca dari belakang pesannya? Ya, yang di kiri. Untuk meningkatkan itu berarti berubah. Menjadi sempurna itu berarti sering berubah. Oke. Jadi ini kata-kata dari Winston Churchill ya. Jadi kata-katanya untuk meningkatkan itu berarti harus berubah. Dan untuk menjadi sempurna itu berarti harus sering berubah. Kalau tidak ada perubahan, tidak akan jadi sempurna. Oke? Bisa? Oke. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Satu kata untuk matematika hari ini. Menyenangkan. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Satu kata untuk matematika hari ini. Asik. Oke. Terima kasih dan demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kalau kita berjumpa lagi di hari Selasa, masih materi lanjutan ini. Materinya ingat mengumpulkan data. Kita akan mengumpulkan data tentang ukuran sepatu, tentang warna kesukaan, hobi dan lain sebagainya. Oke? Itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tepuk hebat lagi. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, salut. Oke, terima kasih. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Patrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut lagi ya. Tujuan percakapan kita kali ini merefleksikan kembali hasil pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan tadi. Siap. Ya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran ini? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya rasakan tadi.
saya merasa senang ya Bu, karena Senang ya? karena menurut saya pembelajaran tadi memang benar-benar terlaksana sesuai dengan yang saya rencanakan. Kemudian saya melihat dari situasi pembelajaran, situasi murid itu alhamdulillah mereka semua antusias. Walaupun setahu saya selama ini pembelajaran di situ kurang kurang termotivasi atau kurang kurang aktif ya. Ada beberapa siswa yang memang kurang aktif di kelas itu. Namun tadi saya lihat walaupun ada anak yang kurang aktif tadi sudah berusaha aktif. Itu mungkin karena model yang saya bawakan mungkin ada Baru ya? begitu. Kemudian apa proses pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah Bu, saya menurut saya yang saya laksanakan tadi itu sudah sesuai. Sudah sesuai ya? Sudah sesuai dari perencanaan ini. Karena seperti yang saya telah jelaskan di awal ya di pra observasi tadi, kan saya menyampaikan bahwa prosesnya itu mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, di kegiatan inti itu karena saya menggunakan model demonstrasi dan juga metodenya diskusi, maka itu saya rasa sudah terlaksana karena dimulai dari dimulai dari orientasi, kemudian menyiapkan alat bahan, kemudian ada demonstrasi dari peserta didik, setelah itu ada presentasi. Kemudian ada refleksi juga dari siswa. Terutama di presentasi itu Bu, kalau tadi alhamdulillah seperti yang saya sampaikan juga di awal bahwa saya memesan anak untuk membawa HP yang punya data dan yang punya aplikasi Canva dan yang sudah sudah familiar untuk menggunakan Canva, itu saya mintakan ke mereka untuk menggunakan aplikasi itu pada saat pembelajaran. Iya, dan alhamdulillah ada yang sudah membuat. Ya. Terus bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ini? Alhamdulillah kalau dilihat dari prosesnya, dari proses, kemudian di saat di kesimpulan itu saya meminta anak yang langsung menyimpulkan, dan dari kesimpulan itu saya melihat bahwa apa yang disampaikan tadi itu semuanya mereka bisa pahami. Kira-kira kalau menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan siswa di saat pembelajaran tadi? Yang jadi kesulitan tadi mungkin Bu, pada saat menyelesaikan LKPD itu mungkin salah satu LKPD-nya mungkin dari saya terbatas Bu. Jadi satu kelompok saya cuma menyediakan 2 tadi, karena sementara mereka semuanya ingin melihat. Begitu. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Ibu juga di saat pembelajaran tadi itu? Kalau saya pribadi untuk kesulitannya saya rasa tidak ada Bu. Tidak ada ya? Tidak. Alhamdulillah lancar. Iya, alhamdulillah lancar-lancar saja. Oke, kemudian untuk kalau bisa Ibu ceritakan hal-hal yang dirasakan telah baik dalam proses pembelajaran tadi. Hal yang baik itu jujur ya Bu, mulai dari diskusi kelompoknya itu. Jadi alhamdulillah murid-murid tadi sudah mau berdiskusi, mau bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD. Kemudian dari demonstrasi itu sengaja Bu, tidak satu. Sebenarnya rencana awal itu saya akan melakukan setiap kelompok itu akan melakukan demonstrasi. Tapi saya berpikir mungkin waktunya tidak efisien kalau seperti itu, sehingga saya meminta saja anak yang perwakilan anak yang punya gaya belajar kinestetik. Jadi yang mencoba tadi yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi dia langsung mencoba, langsung mempraktekkan. Iya, sementara yang lain yang mungkin gaya belajarnya audio dan visual, mereka itu langsung menyimak dan menyaksikan. Iya, menyaksikan langsung. Oke, bagus. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah kalau di pembelajaran tadi itu saya rasa performa saya itu sudah maksimal tadi ya Bu. Saya merasa maksimal. Tapi saya tidak tahu ya kalau menurut Ibu bagaimana. Jadi kalau menurut saya merasa sudah maksimal. Jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya karena
apa namanya ya, rasa syukur saya Bu, rasa syukur saya setelah refleksi kemudian hasil pembelajaran tadi, ketika direfleksi anak-anak memahami materi, kemudian mungkin ada yang terakhir pertanyaan saya untuk mereka tadi, satu kata untuk matematika mereka jawab senang, ada yang ada macam-macam tanggapan tadi, tapi semuanya yang baik. Yang baik tanggapannya. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Dari pengamatan saya tadi untuk proses pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala ya Bu ya. Iya. Ada beberapa kendala tadi, seperti ada kendala jaringan tadi ya, ada di kelas tadi. Kemudian juga ada kendalanya juga di ini ya, di colokan ini ya, LCD-nya tadi ada sedikit gangguan ya. Kemudian untuk saat pembelajaran saya juga mengamati ada beberapa murid yang memang kurang fokus dalam pembelajaran ya. Tapi alhamdulillah setelah tadi diadakan teknik stop, Ibu melaksanakan tadi teknik stop, itu anak-anak mereka kembali fokus kembali dalam pembelajaran tadi itu, sehingga sampai di akhir pembelajaran juga itu mereka merasa kayak ingin lagi dan ingin lagi dengan materi ini, karena ada beberapa orang juga memang tadi yang ingin melakukan prakteknya ya, tetapi mungkin penyajiannya terbatas ya untuk praktek tadi ya. Untuk mengefisienkan waktu juga. Iya, mengefisienkan waktu tadi. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar dari pendapat saya tadi ini barusan? Bagaimana pendapat Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Bu atas pendapat dan sarannya juga tadi. Kalau dari masalah jaringan, masalah colokan itu masalah teknis ya Bu. Saya tidak bisa memaksakan untuk yang masalah jaringan tadi ya, memang ada kendala, terutama tadi ada siswa yang membuat Canva itu harusnya tadi juga itu saya lihat itu Bu, ada itu siswanya karena mungkin jaringannya ya, jadi tidak bisa langsung dikirim. Jadi tidak bisa langsung dikirim dan ditampilkan di LCD tadi. Seharusnya ketika selesai dikerjakan dikirim ke saya tampilkan ditampilkan biar teman-teman lain bisa lihat. Iya, itu kendalanya tadi ya. Itu kendalanya. Kemudian kalau untuk anak yang kurang fokus ya, seperti yang saya bilang ya Bu, memang di kelas itu ada beberapa siswa yang memang sulit untuk diajak belajar, tapi alhamdulillah ya alhamdulillah tadi itu setelah melaksanakan teknik stop itu mereka sudah kembali fokus ya. Dan mereka bilang tadi merasa rileks belajarnya. Itu mungkin itu dari saya. Yang berikut dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Mungkin bisa dilanjutkan dengan kapan, di mana, atau siapa yang bisa membantu Ibu untuk pengembangan masih di mungkin di materi yang tadi ya. Saya sudah berencana untuk pembelajaran berikutnya. Kebetulan pada pertemuan berikut masih materi yang sama ya. Cuma mungkin saya punya bayangan saya akan menggunakan model yang tetap metodenya tetap diskusi kelompok, tapi mungkin ada beda sedikit dengan modelnya. Jadi saya akan tetap mengembangkan apa yang hari ini saya dapat hari ini, misalkan ini berhasil, pertemuan berikutnya saya akan kembangkan lagi model tersebut. Jadi mungkin supaya anak lebih ini ya Bu, lebih lebih lancar lagi mereka bisa dalam penelitian ini membedakan antara populasi dan mana yang populasi, mana yang sampel. Jadi untuk pertemuan berikut saya sudah sampaikan ke anak bahwa pertemuan berikut masih lanjutannya, tapi itu mereka sudah mau mengumpulkan data. Jadi mungkin ada model lain lagi untuk pengumpulan datanya. Iya, pengumpulan datanya. Jadi untuk pelaksanaannya kapan dan di mana, mungkin setiap
proses pembelajaran. Setiap jadwal saya mungkin saya akan mencoba terus. hal-hal yang baru, Hal-hal yang baru. model yang mungkin hari ini berhasil saya akan laksanakan lagi di kelas lain, seperti itu. Kemudian yang bisa membantu saya ya banyak. Yang pertama IGS, guru Yes. IGS. Kemudian mungkin dari ibu juga sebagai CGP yang Iya, ada di insya Allah sekolah saya ini. bisa membantu. Jadi saya mohon bantuannya ketika saya butuh sarannya atau butuh idenya, mohon bantuannya. Insya Allah saya bisa membantu Ibu. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Dari kita proses penyiapan pembelajarannya, dari percakapan kita tadi ya, kemudian ada dari proses observasi, dan ini yang terakhir prosesnya yaitu proses setelah observasi atau pasca observasi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Sunarti selaku CGP yang jujur ya sudah banyak memberikan masukan ataupun saran kepada kami selaku guru mata pelajaran yang ada di sekolah ini, dan kebetulan kita satu sekolah. Saya banyak mengambil manfaat ya Bu dari proses ini, mulai dari persiapan itu Ibu sudah menyampaikan ini hari yang harus disediakan, terutama tadi ada hal yang baru yang saya dapat itu teknik stop, kemudian ada kesadaran spiritual emosi. Itu juga saya juga sudah mulai mencoba menerapkannya, Pembelajaran sosial emosional. Sosial emosionalnya saya mulai mencobanya. Jadi jujur ya Bu, banyak yang saya dapatkan dari CGP yang ada di SMP 10. Saya sangat bersyukur bahwa di SMP 10 itu ada CGP. Jadi banyak ilmu yang sudah dibagikan, dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang kami terapkan. Jadi itu sangat membantu kami ya dalam proses pembelajaran. Yang tadinya siswa yang tidak fokus, mereka bisa fokus dengan menerapkan teknik stop tadi. Kemudian sosial emosinya mereka bisa terkendali, mulai dari bagaimana mengolah diri mereka, seperti itu. Jadi mungkin itu yang banyak Bu. Saya sangat bersyukur ada CGP di SMP 10 sehingga kami kebagian. Kita sesama rekan sejawat itu bisa saling berbagi. Oke, terima kasih Bu. Dalam wawancara terakhir ini saya ucapkan insya Allah kedepannya juga kita di sini di SMP 10 ya, kita sama-sama di sini sama-sama belajar, sama-sama saling mendukung, dan insya Allah pembelajaran yang akan kita lakukan nanti ke depannya itu pembelajaran yang berpihak pada murid ya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sunarti. Terima kasih Bu Patrina. Sama-sama.